satu masalah yang menjadi penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu masalatul hajr. Bahasa sekarangnya mengisolir kawan, bahasa kerennya. Bahasa celduknya atau bahasa pertukangannya ngambek sama saudara berapa lama gitu dah. Apa bener nggak boleh lebih dari 3 hari atau gimana? Nah, itu kita pelajarin tuh kalau kita berantem sama saudara, berantem sama temen, katanya nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini hadis-hadis yang insyaallah yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Qala bi sanadi al-muttasil ila al-Imam Malik rahimahullahu taala qala wa haddatsani an Malik an Ibn Shihab an Ata'in ibn Yazid al-Laitsi an Nabi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah menceritakan kepada kami atau kepadaku dari Malik, dari Ibn Shihab, dari Atha bin Yazid al-Laitsi, dari Abi Ayyub al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW berpesan, la yahillu li muslimin ayyuhajira akhahu fawqa 3. La yahillu, tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 malam. Yaltaqiyani faya'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya bertemu, lalu masing-masing membuang muka. Yang satu berpaling darinya, yang satu lagi berpaling darinya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling baik, yang terbaik di antara mereka, yaitu yang memulai dengan salam. Qala wa haddatsani an Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadiskan kepadaku dari Malik, dari Ibn Shihab, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasud, dengki, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memusuhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin ayyuhajira akhahu fawqa 3 layalin, dan tidak halal bagi seorang muslim dia mendiamkan saudaranya di atas 3 malam. Qala Malikun, berkata Imam Malik, la ahsibu tadabura illa al-i'rada an akhikal muslim. Aku tidak menganggap tadabur itu, kata Imam Malik, yaitu berpaling dari saudaranya yang muslim, fatudbira anhu biwajhihi. Berpaling seorang itu dengan wajahnya. Kalau bahasa kita berpaling dari wajahnya apa? Melengos. Melengos saja asal ketemu ya. Ada yang begitu ya? Melengos saja. Kita baca lagi hadis lagi dulu. Qala hadatsani an Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadiskan kepadaku dari Malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, katanya ini Kiai Fikri pasti tahu, ini disebut dengan silsilah az-zahabiyah, ya kan, mata rantai sanad emas. Karena kalam Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, karena masing-masing daripada ulama itu a'lamu bi ulumi syaikhihi au bi marwiyati syaikhihi. Karena Abi Hurairah itu termasuk punya murid namanya A'raj. A'raj ini paling tahu
riwayatnya Abu Hurairah. Begitu juga dan seterusnya. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan sangkaan, kata Nabi. Karena sangkaan itu prasangka buruk maksudnya. Karena prasangka buruk itu adalah dusta. Pembicaraan yang paling dusta. Wala tajassasu, janganlah kalian saling memata-matai, saling mematai. Wala tahassasu, cari aib. Wala tanafasu, janganlah kalian mencari kemewahan dunia. Wala tanafasu, tanafasu munafasah ya. Wala tahassasu, mencari aib. Wala tanafasu maksudnya adalah berlomba-lomba mengejar dunia sehingga menghalalkan segala cara. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Baik. 3 hadis ini, yang pertama di dalam bab Al-Hajr ini masalah yang lumrah yang mungkin kita sering mendapati saudara kita ataupun bahkan diri kita itu gedeg sama orang. Kita buka dari bab gedegnya dulu. Emang apa kita itu sama dia kagak nanya? Kan begitu. Sebabnya apa? Halo. Sebabnya gedeg. Gedeg juga ada sebabnya. Ada yang karena hasud, ada yang karena masalah dunia, ada yang karena masalah akhirat, ada yang benci. Ada orang benci itu, lu ngapa nggak demen? Lu kagak demen aja ngeliat mukanya. Ada nggak begitu? Lah emang apa? Nggak tahu, gue gedeg aja. Nah, hati-hati tuh yang sering punya penyakit begitu tuh. Berarti ada masalah di hati kita. Ketika kita ada orang, ngapa? Ente ngapa itu melengos aja sama dia? Gue gedeg aja. Emang apa? Nggak ada apa-apa sih, cuma gue gedeg aja ngeliat dia. Hati-hati. Berarti ada masalah di dalam hati kita itu ketika kita ngomong gitu. Karena dia nggak pernah ngelakuin keburukan sama kita, kok tiba-tiba kita benci. Hadis ini juga membuka perihal masalah. Hadis yang pertama, tidak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim itu menghijrahi akhod. Hajar aslinya pergi. Artinya tadi bahasa kitanya enggak mau nanya sama dia lebih dari 3 hari. Enggak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling bagus adalah yang mulai ngucapin salam. Kita jelaskan dulu masalah hajar ini. Al-Imam Suyuti punya kitab Al-Hajr itu. Kecilnya Imam Suyuti. Saya pernah baca dulu zaman di Sudan, baca muthalah sendiri. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala memperincikan situ masalah kita enggak mau nanya orang lebih daripada 3 hari. Artinya, yang pertama dari zahir hadis ini kita bisa maknai, kalau kita berantem sama saudara, sama temen, sama orang di bawah 3 hari, kita kagak nanya masih boleh, mubah namanya. Apa? Mubah. Yang atu milih Persija, yang atu Persib. Ngomong nonton bola, kalah kita. Kesel kita kesel. Gua kagak tanya lu. Enggak nanya 3 hari, enggak apa-apa. Mubah namanya. Tapi kalau udah 3 hari kagak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahil, enggak halal itu. Jangan gara-gara gitu 3 hari udah kagak nanya. Mana orang yang terbaik? Yang terbaik kata Nabi yang mulain ngucapin salam. Maka gugur hajar itu, gugur kita dikatakan melengos, gugur kita dikatakan mendiamkan saudara kita yang muslim itu kalau kita mulai dengan salam. Selesai udah. Misal kita berantem sama dia nih. Kita berantem sama dia. Urusan apa ya? Selain bola, urusan apa lagi biasanya?
Hah? Utang malah sampai mati kita bawa. Pokoknya beda caleg. Yang atu megang si Anu, yang atu megang si Anu, ya kan? Caleg apa? Calegnya beda aja pegang. Yang atu dari sana, yang atu saudaranya, yang atu ini, aduh, kalau tanya. Jangan lebih, nggak nanyanya dari 3 hari. Kalau udah 3 hari, yang paling baik mana? Yang ngucapin salam duluan. Assalamualaikum, mana? Salam. Melengos juga sih masih. Tapi itu udah gugur 3 hari tuh. Artinya dia udah termasuk pembatalan daripada kalimat tidak halal tadi. Ya. Jadi yang paling bagus yang ngucapin salam duluan. Walaupun sebenarnya masih gedeg, tapi ucapin aja salam dulu. Supaya ngegugurin larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita kagak nanya orang lebih dari 3 hari? Ada enggak yang dibolehin? Dalam perkara-perkara duniawi enggak boleh. Tapi ada kita boleh enggak nanya orang lebih dari 3 hari di beberapa kondisi. Ulama mengatakan wa ajma'u, dan ijma' para ulama. Ini saya dinakal oleh Imam Ibnu Abdul Barr, Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi dalam syarah-syarah hadis ini. Boleh ngebenci atau bukan benci, boleh tidak mengajak bicara orang lebih daripada 3 hari karena disebabkan kefasikannya. Bisa babil fiski, karena disebabkan fasik. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi karena dia fasik, ini orang misalnya susah banget bilanginnya, mabok mulu mabok. Misalnya, udah nasehatin kagak kena, diin kagak kena, kita kagak usah tanya sekalian. Misalnya begitu. Kalau dia ngapain, pokoknya kita kagak usah iniin. Dengan tujuan supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nggak apa-apa kata ulama. Boleh. Boleh bukan berarti harus ya, boleh. Pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi waktu Nabi mengutus sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi Muhammad untuk melangsungkan perang Tabuk namanya. Perang Tabuk ini Nabi Muhammad SAW berangkat dan para sahabat radhiyallahu taala anhu berangkat. Kecuali 2 golongan yang nggak berangkat dan tetap berada di kota Madinah. Yang pertama, orang-orang sakit, orang tua jompo, nyai-nyai, aki-aki, yang udah pada loyoh. Tahu loyoh nggak? Udah gak ada tenaga. Orang-orang uzur karena sakit, terus uzur-uzur lainnya, ashabul a'dzar. Yang kedua, bisa jadi enggak berangkat ikut perang ke sana dengan Nabi Muhammad SAW, tinggal di kota Madinah, orang munafik. 2 aja. Enggak ada lagi. Nabi berangkat sama rombongan perang nih. Kan orang ciri-ciri orang munafik kalau disuruh perang tasaqultum fil ardi, ya begitu ya bahasa Qur'annya ya. Males-malesan. Semua pada berangkat, kecuali 2 golongan ini. Di antaranya di situ ada sahabat Nabi yang memang pembela Nabi, ahli syair, jago debat, lidahnya fasih, kalau ngomong rapi. Namanya Ka'ab bin Malik. Namanya siapa? Ka'ab bin Malik. Berangkat semua sahabat. Ka'ab bin Malik berangkat nggak ya? Berangkat nggak ya? Berangkat nggak ya? Diintar-intar sampai Rasulullah nyampe ke peperangan, medan perang. Rasulullah nanya, Ka'ab mana ya? Emang kagak kelihatan ini, gitu. Nanya, Ka'ab bin Malik mana ini ya? Nomornya nggak kelihatan. Kata sahabat yang lain, masih di Solo, di Madinah. Kagak ngikut kali ya. Padahal Rasul nanya itu tanda cinta. Makanya kalau guru nanya,
Si anu kemana ya, kagak ngaji. Itu tanda cinta. Begitu Rasulullah SAW nanya begitu, ternyata Ka'ab masih di kota Madinah. Hari berganti, perang selesai, pulang Rasulullah SAW. Ka'ab masih di rumah, masih di Madinah. Agak berangkat. Ya Rasul balik. Udah Rasul balik. Sahabat-sahabat Nabi yang ada di kota Madinah, yang orang-orang munafik itu, sebagian daripada orang-orang munafik itu pada datang ke Rasulullah. Setelah Rasul nyampe, pada minta izin, minta maaf. Ya Rasulullah, maafin saya nggak bisa ikut pergi perang. Karena nggak ikut perang itu termasuk dosa. Ketika Nabi SAW udah perintahin, ya Rasulullah maafin ya, saya nggak bisa ikut perang. Yang satu lagi datang, ya Rasulullah maafin ya, saya nggak bisa ikut perang. Mengapa? Begini. Ya udah, saya uzurin. Kata Rasulullah, ini ya Rasulullah saya nggak perang orang ini nih. Ya udah, saya jatuhkan uzur itu. Jadi pada datang. Begitu Ka'ab mau datang, bingung beliau. Fasih, ahli lisan, ahli lidah, kalau beliau berhujah di hadapan Rasul, pasti Rasul pun menganggap uzur. Tapi begitu, bisa Rasul ya kita bersilat lidah, tapi Allah Subhanahu wa taala ngelihat saya dan tahu sebab saya nggak bakal bohong dah. Masuk ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, dilihatin, udah nggak enak tuh. Padahal Rasul cinta sama beliau. Ya Rasul, saya kalau ngomong bisa ngomong apa aja. Maksudnya jago bersilat lidah, jago berhujah. Tapi saya mau jujur ya Rasulullah. Saya kagak ada uzur sebenarnya. Kagak ada sebab, saya kagak ada sebab apa-apa, kagak ikut perang. Itu sulit ngomong begitu, ngomong jujur. Saya memang, ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya karena malas atau karena apa gitu aja, nggak ada urusan uzur, sakit atau apa, saya nggak ikut perang. Lalu Rasulullah SAW berkata, amma hadza faqad shadaq. Orang ini Ka'ab bin Malik, dia jujur. Wahai Ibnu Ka'ab bin Malik, tunggu keputusan Allah turun. Hatta yaqdi Allah, sehingga Allah menghukumi ataupun mengatur nanti keputusannya gimana, tunggu aja. Orang pada uzur, dia kagak minta uzur. Begitu keluar, teman-temannya pada ngomong sama, emang apa kagak ngomong sih? Ngomong aja udah. Enggak bisa kita bohong di hadapan Rasulullah SAW. Masalahnya mulai di sini. Mulai masalahnya di sini. Selesai beliau keluar, Rasulullah SAW nggak mau ngelihat beliau. Dalam hadisnya katakan, ini hadisnya panjang sekali dalam Sahih Bukhari, hadis terpanjang nomor 3. Sehingga beliau datang ke masjid kadang-kadang sengaja ngelihat Rasulullah, biar Rasulullah nengok sama dia, kagak nengok Rasulullah. Kan kagak enak Pak, gitu Pak. Kagak enak, Rasulullah nggak nengok Pak, nggak ngelihat. Sehari, 2 hari, 3 hari, lebih. Lama-lama sahabat kagak ada yang mau nengok sama dia. Kata Rasulullah, jangan ada yang ajak ngomong dia. Sekota Madinah nggak ada yang berani ngajak ngomong, didiemin sama sahabat. Ketemu Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, Assalamualaikum. Diem aja Abu Qatadah, gak ada yang jawab. Assalamualaikum. Emang ente nggak tahu? As'aluka billah, au unsyiruka billah, dalam riwayatnya itu. Saya minta karena Allah. Ente emang nggak tahu saya ini cinta Allah, mencinta Rasulullah. Kayak bahasa kita kalau berteman, ngapa sih pada begini? Semuanya pada diemin kita, sekota Madinah diemin saya ini dan 2 sahabat lainnya, 3 orang jadi totalnya. Ngapa sih pada diemin saya? Kata Ka'ab, emang ente nggak pada tahu saya ini cinta Allah, mencinta Rasul? Bukan ente tahu? Wahai Abu Qatadah, saya ini cinta Allah, mencinta Rasul. Kata Ka'ab kepada Abu Qatadah kayak gitu. Abu Qatadah jawabannya apa? Enteng aja. Wallahu a'lam. Enggak tahu lah. Wallahu a'lam. Didiemin Pak sekota Madinah Pak. Dan berlaku seminggu, 2 minggu. Datang lagi utusannya Rasulullah SAW kepada Ka'ab.
Kata, ada utusan Rasulullah. Ya, siap, ada perintah apa dari Rasulullah. Girang banget itu. Setiap sholat belakang nikmatin aja. Rasulullah kali nengok sama saya ini, kagak nengok. Yang dua sahabat yang lain di rumahnya aja nangis. Yang kota Madinah, kita bagaimana misalnya nih, sepetukangan orang nggak ada yang mau ngucapin salam sama kita salam agak dijawab. Sempit nggak tuh dunia rasanya? Sempit. Di kerjaan aja punya musuh satu, sempit banget rasanya. Sekota Madinah nggak ada yang ngajak ngomong. Dan ini lebih daripada 3 hari. Sampai datang utusan Rasulullah. Ada apa? Ada perintah apa? Mungkin kabar apa dari Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Ka'ab, saya adalah utusan Rasulullah. Saya diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu. Apa itu? Engkau harus berpisah dengan istri engkau. Istri engkau nggak boleh ngomong sama engkau. Ya, istri kan terakhir udah yang diajak ngomong, tempat curhat. Disuruh pisah juga sama Rasulullah. Lalu beliau tanya, ini cerai apa bukan? Enggak, suruh berpisah aja dulu sementara. Kalau bahasa anak mudanya sekarang apa tuh? Hah? Bukan. Break. Ya udah cerai, tapi bukan cerai. Suruh pisah, bininya kagak ada yang ngajak ngomong. Ya Allah. Berapa hari berlalu itu semua, ngucapin salam, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Didiemin sama sahabat, dicuekin, dimelengosin. Hatta dhaqatil ardu bima rahubat. Dalam bahasa Quran itu, bahasa Quran itu sehingga bumi ini terasa sempit, kata dia. Madinah yang saya kenal kagak kayak gini. Yang gara-garanya kan beliau ini nggak ikut perang dan nggak ada uzur, termasuk dosa. Akhirnya setelah 50 hari, Pak, didiemin di kota Madinah, Pak. Nggak ada yang ngucapin salam, nggak ada yang jawab salam. Dipanggil sama Rasulullah. Utus panggil ke kota Madinah. Langsung dia ambil baju, pinjem baju siapa itu, langsung lari ke masjid. Rasulullah lagi menunggu, mukanya tersenyum. Yang tadinya Rasulullah nggak mau melihat mukanya, yang tadinya Rasulullah SAW berpaling terus, tiba-tiba di Masjid Nabawi Rasulullah tersenyum. Kata Sayyidina Ka'ab bin Malik, saya tahu Rasulullah itu kalau lagi mukanya lagi marah, lagi senyum, lagi senang, saya tahu. Ya kan? Kalau lagi senang itu ka'annahu al-qamar lailatul badr, seperti bulan purnama mukanya. Rasulullah lihat itu mukanya senang. Kata Rasulullah SAW, sudah turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, faqad qabila taubatuka. Allah telah menerima taubatnya engkau. Jadi taubatnya ente yang kemarin enggak ngikut perang itu diterima, sudah taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 orang teman ente. Maka turun ayat Quran, firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran menetapkan bahwasanya 3 orang ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Girangnya bukan main. Kayaknya saya nggak ada hari yang paling indah, kata Ka'ab, selama saya tinggal di kota Madinah, kecuali ketika saya didatangkan firman Allah, turun langsung, taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, Pak. Boleh nggak diemin orang lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari? Boleh kalau urusan kefasikan dan kebid'ahan ataupun perbuatan yang dia kerjain. Kita diemin dia, emang apa dia? Orang begitu, susah banget dibilangin. Kita diemin nggak, kita nggak mau nanya, nggak apa-apa. Kata ulama boleh, lebih dari 3 hari. Jadi boleh ya. Tapi urusan duniawi itu nggak boleh lebih daripada 3 hari. Jadi kalau guru ngediemin murid, bukannya berhenti ngaji, periksa diri. Halo? Ini cicing baik, ngantuk ya teh? Kalau guru diemin murid, itu tandanya guru ngasih peringatan. Ini kadang-kadang kita orang tapi paham. Maka ulama-ulama ahlul ma'rifah, ahlul qulub mengatakan, man lam yantafi' bisukutil alim, lam yantafi' bikalamihi. Siapa orang yang nggak bisa ngambil manfaat dari diemnya orang alim, maka dia tidak bisa ngambil manfaat dari ngomongnya, ajarannya orang alim. Ini ngapa nih guru kita diem aja ini? Nah, pikirin, jangan-jangan kita salah apa nih? Begitu, introspeksi.
Guru diam aja ini. Ya, masih banyak guru yang lain. Melengos, kita harus ingat itu bagian daripada tarbiyah dan tempaan yang dilakukan oleh para ulama rahimahullah taala dahulu kala. Man lam yantafi' bisukutil alim lam yantafi' bikalamihi. Siapa orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari diamnya orang alim, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ajaran dan omongan daripada orang alim itu sendiri. Nah, ini boleh menghijrahi orang atau berpaling dari orang lebih dari 3 hari kalau disebabkan maksiat ataupun kemungkaran. Nah, itu masalah mengisolasi. Dari hadis yang keduanya la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling berhasud, jangan saling berpaling. Jadilah saudara-saudara, ini kan kita saudara seislam. Sebelum kita sebangsa, kita seislam. Plus lagi sebangsa setanah air. Nah, itu dianya. Tapi kadang-kadang ini berantemnya sama saudara. Halo? Karena apa? Rubba akhin lam talid umuk. Bisa jadi kita punya teman, kita punya kolega, kita punya friend yang lengket sama kita. Cuman tuh teman kita nggak pernah dilahirin dari rahim emak kita. Rasanya kita demen kalau demen sama dia tuh kayaknya enak gitu kan. Ya itu karena apa? Kalau al-arwahu junudun mujannada. Fimal taqo talaf wa fima tanakaroh talaf. Ruh ini, ruh kita, bala tentara Allah. Yang dulunya di alam ruh ini kita bersaudara, berteman, lengket. Di sini kita bersaudara lagi. Yang di sononya emang bentrok, di dunia lahir ke alam dunia bentrok lagi. Fima tanakaroh talaf, fima al-arwah junudun mujannada, fimal taqo minhu talaf, wa fima tanakaroh minhu talaf. Jadi kita ini udah ngumpul di alam ruh dulu. Berasa nggak? Halo? Saya udah ketemu sama Habib dari dulu berarti itu. Udah lama dari alam ruh. Cumannya begitu di dunia baru kita berasain itu. Nah itu. Wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu muslimin ayyuhajira khawfa qathalati layalin at-tadabbur illa li'arad an akhil muslim fatudbiru anhu biwajhi. Ini melengos. Asal kata dari tadabur, berpaling. Paling kita enggak mau kemudian. Ngapa? Nah, enggak mau aja mah Persija aja mah. Gua mau Persib. Itu enggak baik. Qala iyyakum waz-zann fa inna zann akdzabul hadits. Wala tajassasu wala ta'assasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Bersangka buruk sama manusia, ada sangka buruk sama manusia, ada sangka buruk sama Allah. Su'uzon sama manusia, su'uzon sama Allah. Husnuzon sama manusia, husnuzon sama Allah. Ini ibadah yang sulit-sulit sebenarnya yang kita pelajari ini. Ibadah hati kita semua. Hasud perasaannya. Tahu hasud? Hasud depan Pak. SOS. Hasud itu. Susah orang seneng orang susah. Asal ngelihat saudaranya susah, girang banget. Asal ngelihat orang seneng, susah dia. Saudaranya beli mobil, dah mobil. Ada aja yang dikata. Saudaranya beli motor, meriang. Saudaranya beli mobil, puyeng. Saudaranya beli kereta, mati. Ada orang yang begitu, Pak, hasud dari perasaannya. Dan orang itu rata-rata manusia itu, kata ulama, salah seorang ulama, rata-rata manusia itu punya penyakit hasud di dalam hatinya. Tinggal tuh penyakit hasudnya tumbuh apa enggak. Kalau dia ngaji, belajar calling down, belajar hati
jadi nggak terlalu liar. Tapi mah yang namanya orang itu biasanya ada penyakit hasudnya. Tinggal hidup apa enggak tuh hasudnya itu. Kalau ada sampai jam berapa ini kita ini? Halo? Satu lagi dah ya. Satu lagi dah. Qala hadatsani an Malik an Atha ibn Abi Muslim Abdullah bin Al-Khurasani qala tuntariskan wadaku dari Malik dari Atha bin Abi Muslim dari Abdullah Al-Khurasani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhhabul ghil wa tahadau tahabu wa tadhhabu syahna. Hendaklah engkau saling bersalaman, musafahah namanya. Maka akan hilang itu yang namanya kedengkian, dan kasihlah hadiah, maka akan menimbulkan rasa cinta dan benci, dan hilang rasa benci dan permusuhan. Nah, kalau kita bagi orang itu jadi cinta. Kalau kita kagak demen sama orang, kalau kita lagi bahasa anak sekarangnya PDKT, kasih aja terus, kirimin aja terusin, pakai GoFood kek, kirimin pakai gosen kayak paket, kayak kasih aja tuh hadiah. Entar lama-lama juga luluh tuh wadon hatinya, kan begitu ya. Bagi aja terus, bagi. Entar juga masa ilok amat yang gak demen sama saya kalau dibagi. Karena bagi itu tahadau, tahabu. Jadi kalau bapak saya sering ngomong gini, jangan dibaca tahadu, tahabu, bacanya tahadau. Habis nih ngomong, bacanya tahadau, jangan tahadu. Tahadau, tahabu. Saling memberikan hadiah. Karena ada orang kan yang pelit banget, pelit. Sama dirinya pelit, sama saudaranya apalagi. Sama temennya kagak pernah mau bagi, maunya dibagi. Enggak pernah neraktir, maunya ditraktir. Enggak pernah mau ngasih, maunya dikasih. Ada yang begitu? Ada enggak? Banyak. Maunya dikasih mulu, kagak mau. Asal kita makan sate, sop sama dia, nungguin dibayar, nungguin bayarin. Belagal aja masukin. Padahal mah bukan mau ngambil duit, itu ngambil HP. Iya, nggak mau itu. Nah, itu tahadau, tahabu. Biar kata benci banget juga dia. Kalau kita beliin mah itu ada perasaan nutupin kesalahan kita. Kalau kita banyak salah, kita sering bagi orang nutupin salah. As-sakhiyyu qaribun minallahi, qaribun minal jannati, qaribun minan nas. Wal bakhilu qaribun ba'idun minallahi, ba'idun qaribun minan nari, ba'idun minan nas. Orang-orang yang beri, suka bagi orang, dekat sama Allah, dekat sama surga, dekat sama manusia. Orang yang pelit, dekat jauh sama Allah, dekat sama neraka, jauh sama manusia. Biar kata tuh Pak, tuh biar kata orang itu, kita kagak demen lagunya, tapi bagi mulu. Asal kita ke rumahnya dikasih duit 1 juta, asal kita ke rumahnya dikasih duit 1 juta. Itu ketutup nggak tuh kejelekan dia? Wah, banyak banget jam itu. Ini ada jamaah, kagak pernah ke masjid, kagak pernah kelihatan batang hidungnya. Cuman kalau ngasih hari Jumat kotak amal 50 juta. Kira-kira gimana kita pengurus masjid ngomongnya? Lah biarin jemaah, yang penting kan duitnya nyampe, begitu kan? Ya ada ketutup itu orang kalau baik gitu, kalau baik sama orang ketutup. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah sehingga kita bisa kasih hadiah dan sedekah orang, amin. Ada. Terakhir ada, ini kudu kita paham fikihnya atau maknanya, ada hadiah, ada sedekah. Beda. Hadiah sama sedekah. Hadiah itu berbeda dengan sedekah dari mana sisi? Kalau sedekah biasanya buat orang yang kurang mampu, atau
dengan dalam makna zakat, mustahik zakat. Sedekatul wajib kan namanya zakat. Jadi sedekah itu biasanya orang yang kurang mampu. Kalau hadiah buat orang yang mampu ama nggak mampu. Jadi kalau ke ustadz, ke kiai, jangan bilang sedekah. Kiai pikir ini sedekah. Jangan bilang sedekah. Bilangnya apa? Hadiah. Karena kalau ngasihnya sedekah, nanti dipakai buat pondok. Tapi kalau hadiah, ya paham dah. Ya kan? Jadi kalau ngasih ke guru kita bilangnya apa? Hadiah. Jangan bilang sedekah. Karena kalau sedekah, kagak boleh Habib menerima sedekah. Iya. Iya, karena sedekah la yang bagi li ali Muhammad. Nggak boleh buat keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Buat keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena dianggap sedekah itu. Kalau makanya baginya hadiah. Baginya hadiah. Ya. Dan nggak perlu ditaklik kalau bagi. Kadang-kadang buat bahasa ngenakin. Dulu bapak saya cerita. Lalu kayak majirin. Kayak majirin lagi ngecat pondoknya depan itu. Atau kayak Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini Kiai duit buat ngecat bagi mah bagi aja ngapa sih? Jangan bilang buat cat kan gue jadi harus beli cat ini. Udah bagi aja udah Kiai. Ya kan kalau ngomongin buat cat jadi beli cat. Padahal itu mah basa-basi maksud dia ya. Ya cuma salah ngomong juga berabe. Ini Kiai ini buat cat. Marah Kiai Jirin. Udah lu bagi aja juga beliin cat kayak beliin apaan kayak serah gua gitu. Oh iya Kiai terserah Kiai. Ya. Itu tahabu kasih hadiah itu. Mudah-mudahan ada manfaat berapa masalah pada kesempatan subuh kali ini, masalah hijr, masalah berpaling itu boleh kalau disebabkan maksiat, kalau disebabkan perkara duniawi jangan lebih daripada 3 hari, perkara yang pergaulan biasa keseharian. Kalau karena disebabkan urusan agama, bahkan dalam Al-Quran dikatakan apa? Juruhunna fil madaji. Urusan istri, kalau istri belot ataupun berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun dari perintah suami yang baik, nah, itu ada hijrah juga. Itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sahabat-sahabat di dunia akhirat. Kita di sini ngumpul juga di sorga nanti. Amin dong. Ya Rabbal Alamin. Dan kita dicukupkan sehingga bisa berbagi antar sesama. Al-Fatihah.